Selamat datang dalam pembelajaran mengenai supplier price and cost. Pada topik ini, kita akan mempelajari bagaimana harga dan biaya dari pemasok terbentuk, bagaimana cara melakukan analisis harga serta biaya secara sistematis, dan bagaimana perusahaan dapat menerapkan strategi pengelolaan biaya yang efisien. Pemahaman terhadap harga dan biaya pemasok sangat penting karena keduanya memiliki pengaruh langsung terhadap daya saing, profitabilitas, serta efisiensi rantai pasok. Melalui materi ini, kita akan mengkaji berbagai pendekatan, mulai dari analisis harga, price analysis, analisis biaya, cost analysis, hingga strategi manajemen biaya yang dapat membantu perusahaan memperoleh nilai terbaik dari pemasok. Tujuan utama dari analisis harga dan biaya adalah untuk memastikan bahwa harga yang diberikan oleh pemasok merupakan estimasi yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan. Analisis ini membantu pembeli memahami bagaimana harga suatu produk atau jasa terbentuk, sehingga mereka dapat menilai apakah elemen biaya yang diajukan masuk akal atau tidak. Dengan memahami struktur harga tersebut, pembeli memiliki dasar yang kuat dalam melakukan negosiasi agar dapat memperoleh harga serendah mungkin tanpa menurunkan kualitas atau nilai produk. Selain itu, analisis ini juga bertujuan untuk meningkatkan transparansi dalam hubungan antara pemasok dan pembeli, serta mendorong pengambilan keputusan berbasis data. Harga suatu produk sangat dipengaruhi oleh kondisi pasar tempat barang tersebut diperdagangkan. Dalam pasar yang kompetitif, di mana terdapat banyak penjual dan pembeli, harga biasanya ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran. Sebaliknya, dalam kondisi monopoli hanya ada satu pemasok, sehingga pembeli harus memastikan bahwa harga yang dibayar sebanding dengan harga yang diterapkan kepada pembeli lainnya. Selain kedua kondisi tersebut, terdapat pula pasar dengan kompetisi monopolistik dan oligopolistik, di mana sejumlah pemasok menawarkan produk serupa, tetapi dengan karakteristik yang sedikit berbeda. Dalam situasi seperti ini, strategi harga tidak hanya ditentukan oleh biaya produksi, tetapi juga oleh diferensiasi produk, kualitas layanan, dan kekuatan merek. Ketika sumber daya dan waktu terbatas, perusahaan biasanya mengandalkan price analysis karena lebih efisien dibanding cost analysis yang membutuhkan data lebih rinci. Dalam praktiknya, terdapat dua metode utama analisis diskon kuantitas, yaitu specific quantity quotations yang menawarkan harga untuk jumlah tertentu, dan range quantity quotations yang memberikan harga berdasarkan rentang jumlah pembelian. Kedua metode ini membantu perusahaan memahami bagaimana volume pembelian memengaruhi harga satuan produk. Competitive bidding atau penawaran kompetitif merupakan langkah awal dalam proses analisis harga. Melalui metode ini, pembeli meminta penawaran dari beberapa pemasok untuk produk atau jasa yang sama agar dapat membandingkan harga dan menentukan pilihan terbaik. Proses ini memastikan bahwa harga yang ditetapkan mencerminkan kondisi pasar yang sebenarnya, bukan hasil monopoli atau negosiasi sepihak. Keberhasilan analisis harga sangat bergantung pada kecukupan data yang diperoleh. Oleh karena itu, penting untuk mengumpulkan penawaran dengan variasi kuantitas agar dapat mengidentifikasi hubungan antara jumlah pembelian dan penurunan harga. Quantity Discount Analysis atau QDA digunakan untuk menganalisis hubungan antara volume pembelian dan perubahan harga per unit. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah diskon yang diberikan pemasok proporsional terhadap peningkatan jumlah pesanan. Pada slide ini, kita membahas contoh analisis Quantity Discount Analysis atau QDA dengan pendekatan specific quantities. Dalam tabel ditampilkan harga satuan untuk berbagai jumlah pembelian, yaitu 50, 100, 250, 500, dan 1000 unit. Terlihat bahwa harga per unit mengalami penurunan seiring bertambahnya kuantitas pembelian. Namun, penurunan tersebut tidak bersifat linear. Misalnya, dari 250 ke 500 unit, penurunan harga per unit sangat kecil meskipun jumlah pembelian meningkat 2 kali lipat. Bahkan dari 500 hingga 1000 unit, tidak terdapat lagi penurunan harga per unit sama sekali.
Fenomena ini menunjukkan bahwa potensi penghematan dari peningkatan volume pembelian mulai menurun setelah titik tertentu. Dengan kata lain, terdapat titik optimal volume pembelian di mana tambahan pembelian tidak lagi memberikan manfaat harga yang signifikan. Informasi ini sangat penting bagi manajer pembelian dalam merencanakan strategi negosiasi dan menentukan jumlah pembelian yang paling efisien secara biaya. Pada slide berikutnya ditampilkan analisis QDA dengan pendekatan range quantity di mana harga satuan dihitung berdasarkan rentang jumlah pembelian tertentu. Dari tabel terlihat bahwa pada rentang 1 hingga 49 unit, harga per unit mencapai $6.25. Ketika jumlah pembelian meningkat ke rentang 50 hingga 99 unit, harga turun tajam menjadi $2.96 atau terjadi penurunan sekitar 73%. Namun, penurunan harga per unit berikutnya, misalnya antara rentang 50-99 dan 100-99 unit, hanya sekitar 40%, dan terus menurun pada rentang selanjutnya. Artinya, semakin besar volume pembelian, potongan harga tambahan menjadi semakin kecil. Kondisi ini menggambarkan bahwa meskipun volume pembelian meningkat, efisiensi biaya yang diperoleh menjadi semakin terbatas. Oleh karena itu, perusahaan perlu mempertimbangkan titik keseimbangan antara jumlah pembelian dan manfaat ekonominya. Analisis QDA dengan pendekatan rentang ini membantu organisasi dalam menentukan kebijakan pembelian yang lebih strategis dan berbasis data. Terdapat beberapa pola umum dalam QDA yang menggambarkan perilaku harga di pasar. Pertama, the ski slope pattern. Menunjukkan adanya diskon besar di awal pembelian yang kemudian stabil pada volume tinggi. Pola ini biasanya terjadi ketika biaya tetap cukup besar. Kedua, the lazy L pattern menunjukkan diskon yang terus meningkat, tetapi dengan tingkat penurunan yang semakin kecil. Ketiga, the roller coaster pattern, yaitu pola fluktuatif di mana harga dapat naik turun akibat variasi kapasitas produksi atau strategi penetapan harga pemasok. Dengan memahami pola ini, pembeli dapat menilai apakah penawaran harga yang diterima benar-benar efisien atau hanya terlihat menarik di awal saja. Dalam menentukan harga, pemasok biasanya mengacu pada dua komponen utama, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Hubungan ini dapat dirumuskan dengan persamaan price is fixed cost plus quantity plus variable cost. Biaya tetap mencakup pengeluaran yang tidak berubah meskipun volume produksi meningkat, seperti sewa pabrik atau penyusutan peralatan. Sementara biaya variabel akan berubah sesuai dengan jumlah unit yang diproduksi, seperti bahan baku dan tenaga kerja langsung. Dengan memahami komponen ini, pembeli dapat mengidentifikasi bagian mana dari harga yang bisa dinegosiasikan, serta memperkirakan bagaimana perubahan volume pembelian dapat memengaruhi harga per unit. Efek pengalaman atau experience effect menjelaskan bahwa biaya produksi cenderung menurun seiring bertambahnya pengalaman dan efisiensi dalam proses kerja. Konsep ini menunjukkan bahwa setiap kali volume produksi berlipat ganda, biaya tenaga kerja dan biaya tidak langsung biasanya akan menurun dengan persentase tertentu. Oleh karena itu, efek pengalaman sangat berguna untuk memperkirakan harga barang yang diproduksi secara berulang. Jika pembeli mengetahui tingkat learning curve pemasok, mereka dapat memperkirakan harga masa depan dan mengidentifikasi potensi penghematan biaya dalam jangka panjang. Dalam studi kasus analisis harga, kita dapat mengombinasikan metode QDA, analisis biaya tetap dan variabel, serta efek pengalaman untuk memahami bagaimana pemasok menetapkan harga. Sebagai contoh, perubahan kecil dalam asumsi tingkat pengalaman dapat menyebabkan perbedaan harga yang signifikan. Jika efek pengalaman diasumsikan 80% dibandingkan 87%, harga unit bisa turun secara drastis, menghasilkan potensi penghematan tahunan yang besar. Melalui pendekatan ini, pembeli dapat memperoleh pemahaman yang lebih akurat tentang struktur harga pemasok dan mengidentifikasi peluang negosiasi yang realistis.
Analisis biaya adalah proses untuk mengevaluasi seluruh elemen biaya yang membentuk harga suatu produk atau layanan. Tujuannya adalah untuk menilai apakah total biaya yang dikeluarkan sepadan dengan nilai dan pendapatan yang dihasilkan. Melalui analisis biaya, perusahaan dapat menemukan area yang tidak efisien, mengidentifikasi pemborosan, serta membuat keputusan berdasarkan data yang objektif. Analisis ini juga membantu organisasi menilai kelayakan proyek, mengevaluasi efektivitas proses produksi, dan memastikan profitabilitas jangka panjang. Alat analisis biaya digunakan untuk membantu organisasi dalam mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan elemen-elemen biaya yang signifikan. Beberapa alat yang umum digunakan antara lain value analysis atau analisis nilai, break-even analysis, dan cost-benefit analysis. Alat ini memungkinkan manajer untuk mengevaluasi kelayakan suatu proyek, mengidentifikasi pemborosan, serta menentukan prioritas pengalokasian sumber daya. Dengan demikian, organisasi dapat mengambil keputusan investasi dan pembelian secara lebih efisien dan akuntabel. Konsep price productivity menjelaskan hubungan kuantitatif antara perubahan harga, biaya, dan volume terhadap pendapatan operasional perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan harga 1% dapat meningkatkan pendapatan operasional hingga 11%. Sementara itu, penurunan 1% dalam biaya variabel mampu meningkatkan pendapatan sebesar 7,8%. Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian harga dan biaya memiliki dampak besar terhadap profitabilitas organisasi. Melalui price productivity analysis, manajer dapat menentukan sejauh mana harga dapat disesuaikan tanpa menurunkan daya saing, sekaligus menjaga efisiensi biaya di sisi pemasok. Studi kasus tersebut memberikan wawasan yang mendalam mengenai biaya tenaga kerja, material, dan operasional, sehingga menyajikan gambaran yang komprehensif tentang manajemen biaya. Perhitungan mikro menguraikan total biaya ke dalam komponen material, tenaga kerja, dan overhead, sehingga memberikan pemahaman yang mendalam mengenai struktur biaya. Strategi manajemen biaya mencakup berbagai pendekatan untuk mengidentifikasi dan mengurangi elemen biaya yang tidak efisien. Beberapa area penting yang perlu dievaluasi meliputi analisis bill of material, value analysis, analisis biaya tenaga kerja, serta peninjauan biaya overhead variabel. Salah satu prinsip utama dalam manajemen biaya adalah bahwa biaya berasal dari keputusan yang diambil. Artinya, jika suatu biaya terlalu tinggi, maka keputusan awal dalam desain, proses, atau metode produksi perlu dikaji ulang. Dengan menerapkan strategi ini, perusahaan dapat menciptakan efisiensi biaya yang berkelanjutan dan memperkuat daya saing di pasar. Strategi manajemen biaya mencakup berbagai pendekatan untuk mengidentifikasi dan mengurangi elemen biaya yang tidak efisien. Beberapa area penting yang perlu dievaluasi meliputi analisis bill of material, value analysis, analisis biaya tenaga kerja, serta peninjauan biaya overhead variabel. Salah satu prinsip utama dalam manajemen biaya adalah bahwa biaya berasal dari keputusan yang diambil. Artinya, jika suatu biaya terlalu tinggi, maka keputusan awal dalam desain, proses, atau metode produksi perlu dikaji ulang. Dengan menerapkan strategi ini, perusahaan dapat menciptakan efisiensi biaya yang berkelanjutan dan memperkuat daya saing di pasar. Sebagai kesimpulan, pemahaman tentang supplier price and cost sangat penting bagi setiap profesional di bidang pengadaan dan manajemen rantai pasok. Dengan memahami struktur harga, analisis biaya, serta strategi manajemen biaya, perusahaan dapat mengoptimalkan kinerja keuangan dan operasionalnya. Analisis yang tepat akan membantu organisasi memperoleh nilai terbaik dari pemasok, menciptakan efisiensi, dan meningkatkan daya saing jangka panjang. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran ini. Semoga materi ini dapat memperluas wawasan Anda dalam bidang manajemen biaya dan strategi pembelian.